kita harus akui ya. Jadi data, kaitan dengan data di Republik ini, ya maaf buruk sekali gitu. Jadi keakuratan seseorang yang masuk kriteria harus mendapatkan bantuan atau keluarga penerima manfaat KPM disebutnya, itu memang banyak yang sebetulnya tidak terlalu akurat. Kadang-kadang sering terdengar gitu kan, apa bahasanya, nyanyian atau ocehan atau keluhan bahwa abdi mah leuwih jelema teu boga tapi nah abdi teu kabagean gitu. Aya mobilna nu boga dalapan tapi aya kabagean. Gua Kui, kupas wawasan Bu Alfi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Gua Kui ya, bersama saya Arisona Prawijaya, moderator baru, dan narasumber tetap kita Pak Alfi. Ya. Oke, sip. Oke Pak Alfi, ini mungkin kontennya agak beda sendiri ya. Biasanya kita local pride banget. Sekarang kita coba menasional dikit. Kita akan bahas dan pembahasan mungkin dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kita nggak pakai bahasa nasional. Oh, ini bahasa nasional. Oke. Ini kita bahasan sedikit ya mengenai masih seputar desa juga. Kita akan ngebahas soal bansos desa. Wah, ini bahasan yang sangat sering terjadi di masyarakat, tapi kadang ngebahasnya tuh agak malas-malas dikit gitu ya. Tapi kita bahas di sini gitu. Jadi Pak Alfi, Ya. sebenarnya bansos desa itu esensinya apa sih? Kita sebetulnya kalau secara langsung, karena itu adalah keputusan atau dasarnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya itu pengejawantahan barangkali dari orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, gitu kan, itu harus dibantu. Artinya agar ada kesetaraan, ya, atau kesenjangan tidak terlalu jauh. Nah, cuma gitu kan dalam praktek, gitu kan, ini juga jadi permasalahan antara tujuan awal dengan kenyataan di lapangan. Karena kita harus akui ya. Jadi data, kaitan dengan data di Republik ini, ya maaf buruk sekali gitu. Jadi keakuratan seseorang yang masuk kriteria harus mendapatkan bantuan atau keluarga penerima manfaat KPM disebutnya, itu memang banyak yang sebetulnya tidak terlalu akurat gitu. Betul. Jadi sering banyak terdengar mungkin Pak Guru gini ya, kalau kadang-kadang sering terdengar gitu kan, apa bahasanya, nyanyian atau ocehan atau keluhan bahwa abdi mah leuwih jelema teu boga tapi nah abdi teu kabagean gitu. Itu aya mobilna nu boga dalapan tapi aya kabagean gitu. Betul. Ini barangkali yang kalau tadi pertanyaan esensi bansos atau bantuan, jelas-jelas itu adalah mengantisipasi kerawanan sosial, kerawanan ekonomi gitu kan, agar si orang-orang tersebut ya yang terdata, terdetek dan dijadikan keluarga penerima manfaat yang datanya itu langsung dari Kemensos itu, agar hidupnya bisa lebih layak. Tapi kan bansosnya itu banyak, Pak Guru. Apa aja tuh Pak? Contoh misalkan PKH, program Keluarga Harapan, itu difokuskan kepada keluarga yang punya anak sekolah gitu kan. Nah, dalam tahapan pendidikannya itu barangkali perlu ada bantuan. Nah, ada juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, itu jumlahnya jelas, itu mah sama semua, tidak ada yang punya anak 1, 2, 3, jelas, tapi pedumnya juga itu detil bahwa jumlah bantuan tersebut gitu kan harus nyampe kepada penerima manfaat itu dalam bentuk
makanan, food, ya. Jadi ada yang harus ada karbohidrat, harus ada protein hewani, harus ada vitamin C, gitu kan. Nah, ini kan permasalahan teknisnya di lapangan. Betul. Ketika tiba-tiba timpang tindih ada permasalahan, misalkan informasi bahwa KPM menerima komoditi yang kurang layak misalkan atau kurang baik atau tidak sesuai harga di pasaran, itu kan jadi masalah lagi. Nah, akhirnya menteri bikin lagi keputusan agar uangnya itu atau yang dari uang itu kan dititipkan di Bank Nasional, ya, bank milik negara. Nah, itu harus sampai kepada tangan itu katanya bebas saja dibelikan di mana saja. Yang jadi permasalahannya apakah KPM tersebut benar-benar membelikan si uang tersebut untuk tujuan daripada BPNT. Betul. Karena itu kan tujuannya untuk bukan saja hanya sekedar menanggulangi kemiskinan, tapi di sana juga ada terutama stunting atau gizi buruk. Ya, betul. Nah, kalau diberikan langsung uangnya, terus diperbolehkan belanja di mana saja, yang mau kontrol bahwa ibu tersebut membeli komoditi yang diharuskan sesuai dengan pedung, siapa? Apa setiap RT harus ngikutin ibu-ibu ke pasar? Tidak mungkin kan? Gitu. Sangat tidak mungkin. Ada lagi bantuan stunting, bentuknya telur, sama ada ayam gitu kan, ayam 1 ekor dibungkus. Ya, kadang kita juga pernah menolak ketika ternyata ayamnya datangnya misalkan sudah kurang layak konsumsi, ya, artinya sudah bau atau gimana. Nah, terus ada lagi juga sekarang bantuan beras misalkan. Nah, si nama-nama yang KPM-nya itu kurang lebih kalau di desa itu kepala desanya misalkan membebaskan begitu saja, gitu kan? Ya artinya tidak tersebar, gitu kan? Tidak jadi regulator itu. Si eta we cenah nu menang teh. Ari abdi cenah teu pernah menang nanaon. Nah, itu yang sering jadi permasalahan, Pak Guru. Oh, begitu. Iya sih. Ya bisa jadi gitu ya. Kalau intinya kalau dikasih duit langsung, kita nggak tahu tuh dia bener nggak beli ayam atau beli makanan bergizi atau malah dipakai arisan atau dipakai buat bayar utang atau beli pulsa gitu. Ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita kasihnya benar tadi kayak langsung bantuan berupa makanan bergizi gitu. Kadang kualitasnya juga kita nggak bisa jamin gitu kan. Kan itu makanan ya, makanan itu pasti bisa turun lah kualitasnya kalau udah dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Ya, itu sih yang benar juga. Nah, biasanya tuh Pak, perilaku masyarakat nih ya, perilaku masyarakat. Tadi kan saya masih duga-dugaan ya gitu, barangkali gitu mungkin uangnya dipakai apa gitu. Tapi kalau realitanya nih Pak ya, yang sering dilihat di masyarakat tuh gimana sih gitu. Ini bukan suudzon nih, kita bongkar aja di sini ya. Iya, maka dari itu juga ya ini kaitan dengan monitoring atau pengawasan. Ya, terutama mungkin ini harus ada peraturan pendukung ya untuk kepala desa itu betul-betul supaya bisa jadi regulator. Kalau datanya itu buruk, yang saya bilang tadi, artinya hanya untuk menentukan KPM-nya saja sudah salah. Jangankan dulu kepada perilaku ya. Artinya, kebayang nggak kalau misalkan orang-orang yang dianggap punya beras sudah banyak, telur dia punya dan sebagainya. Otomatis dong ketika dapat uang itu ya dia pasti beli pulsa. Oh iya. Atau bahkan mungkin beli rokok. Iya sih. Kadang penting dulu rokok ya daripada makan ya. Kebanyakan gitu. Cuma maksud saya makanya di sini harus ada penguatan juga di desa bahwa agar ya soalnya kan begini. Apabila KPM tersebut betul-betul tidak ketika mengambil tuh kan ada barcode, dipoto dan sebagainya harus betul-betul orang tersebut sesuai dengan nama. Sementara desa atau kepala desa misalkan di sana punya catatan bahwa ada warganya yang lebih tidak mampu misalkan ini lebih layak untuk mendapatkan itu. Nah di sanalah kadang kita bagaimana caranya agar
sesuai perintah undang-undang, perintah peraturan presiden, atau amanat daripada apa yang seharusnya gitu kan, biar sampai kepada titik atau tepat sasaran. Nah makanya saya sering bagaimana berkomunikasi gitu kan dengan para lembaga desa, kita tanda tangan bikin berita acara, atau misalkan ketika orang ini ada yang lebih tetangganya ada yang lebih tidak mampu, kita panggil aja, Mas maaf kalau misalkan disampaikan kepada itu berkenan tidak. Kalau seseorangnya itu berkenan kan nggak apa-apa, gitu kan. Tinggal kita bikin berita acara bahwa memang nama Mas tuh ada, tapi sebetulnya ada tetangganya yang lebih itu. Nah asal kita bikin berita acara saja bahwa memang setelah dia terima, dia berikan lagi gitu kepada saudaranya atau tetangganya yang lebih tidak mampu. Itu kan lebih elegan. Nah daripada kalau misalkan nanti yang sering menjadi kegaduhan itu di tingkat kelurahan atau desa, kita sebagai penyelia gitu ya, sebagai pelaksana di lapangan, anggap acuh tak acuh atau masa bodoh aja gitu kan. Nah itu mah sesuai dengan nama yang dari Kemensos saja. Nah itu barangkali untuk menanggulangi kesalahan data gitu ya, itu juga diperlukan kejelian daripada regulator di wilayah terdekat, karena RT RW kepala desa dan lurah yang tahu persis apakah seseorang KPM tersebut betul-betul layak sebagai seorang penerima manfaat. Betul, karena data dari kementerian sendiri itu data mentah banget ya. Gitu. Yang lebih dekat sama masyarakat kan ya pengelola desa itu sendiri, begitu. Gitu sih Pak ya, benar Pak ya. Nah kalau ini sendiri Pak, biasa cara verifikasi nih penerima bansos itu sesuai kriteria yang sudah ditentukan tuh gimana sih Pak biasanya? Jadi gini ya, sebetulnya apalagi di zaman-zaman kemarin ya, kita sempat kesulitan yang amat sangat COVID itu. Itu ada 14 kriteria miskin. Ya. Apa itu? Ya, sebagiannya aja. Oh, diantaranya satu, atapnya dari rumbia rumahnya gitu ya. Oh ya. Di bawahnya tanah atau kayu atau bambu yang bukan mahal ya, bukan kayu yang kayu biasa gitu kan, atau papan. Terus tidak memiliki WC misalkan. Ya. Makan dagingnya itu sebulan sekali misalkan. Mungkin setahun sekali. Terus di sana tidak punya uang atau tidak punya biaya untuk pergi ke klinik. Itu termasuk kriteria. Ada 14 kriteria yang 9 kriterianya itu harus masuk. Nah, ini masalahnya KPM yang bukan observator, artinya para peneliti atau para verifikatornya itu yang harus betul-betul jeli dan melibatkan kepala desa, kepala wilayah, RT RW. Itu. Jadi kalau menurut saya ini ya, ini masukan ya kepada Bu Menteri di sana ya, yang lebih itu sebelum sampai untuk diketok palu bahwa si A itu harus mendapatkan, seharusnya itu ada verifikasi dan dinyatakan benar-benar seseorang itu adalah KPM yang layak. Itu dari mana sumbernya? Dari kepala desa RT RW, kepala wilayah. Betul. Kalau perlu kita turun bareng-bareng, dicek apakah betul rumahnya yang tadi seperti itu. Nah, maksudnya agar gitu kan, skala prioritas bahwa si seseorang yang mendapatkan bantuan tersebut itu betul-betul akurat, sehingga tidak ada orang miskin yang akhirnya betul-betul kelaparan atau minimalnya gizinya buruk atau makannya kurang layak, gitu kan? Ya mungkin insya Allah ya, kalau untuk kelaparan sekali, karena budaya di kita juga alhamdulillah baik ya, budaya agama kita kan menganjurkan bagaimana kita juga saling bantu. Tapi itu barangkali hanya untuk sekedar makan. Kan dicek ada bisa aya nu teu dahar gitu kan gitu. Tapi ketika misalkan apakah makannya itu layak atau tidak, terpenuhi kebutuhan protein hewaninya atau tidak. Nah, itu. Nah, tadi kalau bicara habit,
atau budaya masyarakat juga. Perilaku. Nah, ini juga permasalahan. Jadi di samping pemerintah memberikan bantuan, itu juga harus sebanding ada edukasi. Jangan sampai ketika terima bantuan itu, akhirnya maaf ya, secara psikologis yang malas jadi akhirnya beki malas. Yang tadinya malas, suka cari apa gitu kan, cari kerja, udah ada ini. Ini barangkali harus harus balance dengan nanti edukasi, dengan nanti pemahaman. Salah satu contoh gini aja, stunting itu kan gizi buruk intinya. Indikatornya adalah pendek. Pendek, betul. Ya. Tapi kalau Pak Habibie kira-kira lagi bayi pendek nggak? Ya enggak sih kayaknya. Pak Habibie juga pendek, tapi kan tidak termasuk stunting karena memang keturunannya pendek. Gennya, maksudnya gini, kita keturunan di Indonesia itu emang rata-rata kita 165 cm. Jadi artinya itu perlu diperbaiki lagi tentang kriteria. Ya, gizi buruk itu tidak berarti juga kalau pendek, kalau ibu bapaknya pendek bagaimana? Gennya gitu kan? Iya. Nah, kedua, ada permasalahan di lapangan nih. Yang dibilang stunting itu harusnya kan mencari apa sumber penyebab. Sehingga seseorang itu kekurangan gizi. Nah, kalau cuma sekedar ini gizi buruk atau besok kasih telur, besok kasih susu. Itu juga tidak mengedukasi. Ternyata bapaknya itu misalkan ternyata bukan orang miskin. Tanahnya punya beberapa kapling, ya, misalkan punya beberapa SPPT, ya, bahkan punya sertifikat, misalkan gitu. Kolamnya ada ini. Tapi misalkan kenapa gizi buruk? Ayo. Karena pengetahuan soal gizi belum nyampe. Gitu. Satu, pengetahuan gizi, kedua masalah budaya. Contoh gini. Skala prioritas misalkan sehari-hari dapat uang upah daripada misalkan dia anggap pendapatannya itu 60.000. Tapi dia merokok yang harganya 37.500. Sisa ada 22.500 misalkan ya. Nah, sisa itu kan belum tentu itu. Nanti ada jajan anaknya ada. Akhirnya anaknya sama istrinya makannya pagi-pagi sama bala-bala. Siang sama receh bonteng. Waduh, banjir. Sore sama rujak kacang. Waduh. Paling tambah kerupuk. Iya. Beli di warung yang 1.000, yang 2.000. Kalau ditanya udah makan, udah. Nah, kira-kira makan tadi bala-bala, receh bonteng itu gizinya dari mana? Nah, maksud saya ini juga kan edukasi. Maka saya sering di pengajian-pengajian tuh ngomong, "Hei, ibu-ibu, coba tanya kepada bapak-bapaknya gitu kan. Apakah cinta bapak-bapak terhadap saya dan anaknya itu dibuktikan dengan apa? Kalau pendapatan segitu beli rokok yang 37.500, bohong cintanya itu. Harusnya udah ngelinting daun kawung, pakai tembakau, benar. Yang 5.000 bisa 1 minggu loh. Nah, dahulukan beli ikan, beli telur gitu kan. 30.000 itu beli telur udah 1 kilo lebih. Kalau anaknya cuma 2 bisa 4 hari. Betul. Ya kan gitu. Tapi kalau ngerokok nggak egois apa itu? Ya, habis ya kalau dia belum bisa ninggalin rokoknya, atau di porsinya, di kemana. Jadi artinya sebelum beli rokok yang enak, beli dulu makanan yang enak. Betul. Kalau makanan beli enak untuk istri, untuk anaknya, istri masakin, kemakan juga sama kita kan? Iya. Itu diantaranya habit masyarakat. Kalau ditanya tadi, bagaimana budaya masyarakat kaitan dengan ini, makanya perlu banyak yang ditata ini ya. Jadi tidak hanya sekedar pemerintah misalkan, saya sudah memberikan bantuan kok. Nah, ini juga perlu evaluasi ya. Apakah tujuan awal dari pengentasan kemiskinan dan pengentasan atau penanggulangan gizi buruk itu tercapai? Ya tadi seperti maaf ya, Ibu Menteri. Jadi jangan hanya karena misalkan peraturan presiden yang atau menyebutkan bahwa bantuan itu boleh berupa tunai, boleh berupa juga pangan. Itu harus ada kajian sosiologis lainnya. Berkaitan dengan habit tadi. Nah, kalau yang buruknya itu misalkan komoditinya,
jangan malah uangnya dikasih ke masyarakat suruh dibelikan seenaknya. Iya. Mendingan itu suppliernya atau apanya gitu kan, atau misalkan itu para penyedianya, stop aja diverifikasi. Oh ini tidak layak nih untuk untuk jadi supplier, karena misalkan komoditinya buruk, tinggal dibekukan saja. Artinya cari, ya, gitu para penyelia atau di dalam pedum itu, di situ boleh dengan koperasi yang ada di wilayah desa itu sendiri. Wah, nah kalau koperasi itu kan di samping betul juga ada sisi value atau di sisi ada keuntungan, tapi kan ada tujuan juga membantunya sehingga betul-betul di sana si KPM itu menerima komoditi yang layak karena berasnya bagus, misalkan nanti kalau misalkan beras, terus telurnya juga bener 1 kilo gitu kan. Kalau busuk semua orang pasti bilang bau lah. Yeah. Tapi yang rata-rata ini kan ada yang tidak diukur sekilo, dihitung berapa. Ya harus sesuai dengan harga pasar dong. Iya dong. Kalau di pasar 26.000, 24.000 telur, ya di sana juga di KPM harus mendapatkan bahwa itu 24.000. Kecuali misalkan daerah pelosok ya. Memang itu harus ada angkutan lagi transport, tambah 1.000 perak misalkan dalam 1 kilo. Wajar. Ya. Artinya sekali lagi kebijakan yang menyebutkan tadi misalkan diberikan uang langsung dan diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk belanja langsung itu, saya berpikir bahwa itu harus dievaluasi oleh Bu Menteri agar tujuan akhir daripada si bansos tersebut itu benar-benar jadi realita, jadi kenyataan. Tidak ada lagi yang stunting, tidak ada lagi yang gizinya buruk, betul. Tidak ada lagi yang kekurangan gizi bahkan, tidak ada lagi yang perkembangan otaknya tidak cerdas karena dia jarang makan telur misalkan. Betul. Itu Pak Guru kalau menurut saya ya. Boleh berbeda pendapat, tapi ini kajian saya karena sekarang saya sehari-hari ya melaksanakan dan melihat itu gitu. Dan ini real ya karena ini langsung dipantau oleh Pak Ku gitu, warganya langsung ya gitu. Kita nggak ngomongin desa lain, ini desanya Pak Ku sendiri gitu ya. Gini Pak Ku, saya ada pertanyaan juga nih ya. Sebenarnya kan ini mungkin akan memicu kontroversi ya, tapi ya udah kita bahas aja ya. Kan sebenarnya dana tadi kan dikelontorkan oleh pemerintah tuh gede banget ya gitu. Saya ada data dikit tadi untuk bansos sendiri ya, ini di nasional tuh tahun 2020 dianggarkan 234,33 triliun. Terus beda lagi beberapa tahunnya untuk 2023 sendiri itu 470 triliun ya, yang terrealisasi di TW2 atau bulan Mei 2023 itu udah 34 triliun. Itu kan uang gede banget ya, triliunan gitu ya. Nah, pertanyaan saya tuh gini, kan ini bansos tuh biasanya berupa bentuk bantuan konsumtif ya, yang atau kasarnya gini, kita dikasih duit terus habis aja di perut gitu ya. Apa nggak sayang gitu Pak? Kalau menurut Pak Ku pribadi ini ya gitu ya. Kalau pemerintah ya mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau ini kita tanya pendapat pribadi Pak Ku ya. Uang segitu gedenya apa nggak sayang gitu kalau cuma dijadikan konsumsi gitu, yang sifatnya konsumtif aja gitu. Gimana Pak Ku? Ya, saya sambil minum ya. Lagi-lagi ini kan PIC-nya Kementerian Sosial ya. Itu barangkali sekali lagi tadi perlu ada kajian. Perlu ada kajian. Sekali lagi kalau menurut saya, apa betul tujuan yang tadi itu sudah layak dan tepat gitu ya. Sudah tepat sasaran dan tepat guna gitu kan. Nah, kalau misalkan hasil survei, hasil observasi, hasil penelitian dirasa itu memang perlu ada perbaikan atau perubahan, tidak jadi masalah dengan triliunan itu kan. Misalkan apa lebih baik nanti tidak perlu ini misalkan ditinggalkan ya, untuk verifikasi, artinya untuk orang-orang yang sangat susah sekali, artinya betul-betul di bawah garis kemiskinan itu, barangkali sebelum dia mengangkat ya, sebelum dia naik kondisi perekonomiannya, misalkan itu barangkali kalau menurut saya memang perlu ya. Tapi sambil berjalan itu bukan tadi seperti saya bilang terus diberian gitu, gitu kan. Tidak, sambil diedukasi untuk agar supaya dalam periode tertentu, misalkan berapa tahun tertentu, ini harus sudah meningkat dengan bantuan-bantuan tersebut. Ya,
Artinya contoh, kalau misalkan per bulannya dia dapat 1.200.000 aja, atau per triwulan atau apa yang misalkan di PKH, apa tidak menyisihkan itu untuk misalkan berjualan gorengan, ya, atau berjualan apalah segi bisnis gitu kan, kecil-kecilan terus sampai naik-naik. Ya kalau puluhan tahun maksudnya terus-terusan gitu juga secara psikologi itu. Tapi ketika ada pergerakan, perubahan, atau mungkin kalau menurut saya di sisi lain KPM yang penerima itu harus ada lagi juga tinjauan dari pemerintah pusat gitu kan, dan mengadakan bantuan yang namanya edukasi ekonomi. Betul. Sehingga ada perkembangan pola pikir yang akhirnya dia jadi produktif. Betul, setuju. Betul. Jadi kalau menurut saya kalau cuma sekedar bantuan sudah, sana bantuan sudah, kurang efektif. Artinya tujuan daripada pembangunan, nah secara total, secara keseluruhan percepatannya akan kurang baik gitu kan. Kenapa? Secara psikologis banyak akhirnya yang mendapat bantuan itu jadi molor, jadi santai gitu kan, karena ngapain saya udah dapat sebulan 10 kilo dari ini, 10 kilo dari ini, 10 kilo dari itu, ayam saya dapat ini dari BPNT, dari itu akhirnya dapat lumayan lah setengah bulan saya bisa tiduran, misalnya itu. Ubah mindsetnya kan, jadi. Nah, jadi betul kata Pak Guru bahwa tujuan pertanyaan Pak Guru adalah bagaimana gitu pemerintah menstimulasi, ya, merangsang pola pikir daripada si KPM tadi, yang tadinya bentuk di garis bawah kemiskinan, agar menjadi naik terus dan hidupnya. Ada pantuan gitu kan. Misalkan per triwulan cek, 1 tahun cek, ada perkembangan nggak? Ada nggak sisi nabung? Ada nggak perkembangan ekonomi apa yang bisa dikelola di sana? Betul. Contoh gini, kalau misalkan dapat uang PKH misalnya gitu, terus padahal halamannya luas, beli cengek aja harus ke Cikurubuk gitu, harus ke pasar atau nunggu tukang sayur. Kenapa sih di rumah depannya itu misalkan tidak nanam cabai barang 20 pot aja, misalkan? Betul. Jadi berpikirnya gini, mengurangi konsumsi aja. Apalagi kalau misalkan 50 pohon gitu kan, 100 pohon, itu mah bisa jualan dong ke pasar. Betul. Nah, artinya dari bantuan-bantuan tersebut bisa disisihkan untuk perkembangan atau perputaran ekonomi yang dimungkinkan bisa dilakukan oleh si KPM tersebut, gitu. Nah, begitu. Gitu kalau menurut saya. Nah, sip. Ini pendapat pribadi ya, gitu. Barangkali pendapat pribadinya bisa menginspirasi buat orang-orang atau bapak-bapak ibu di kementerian mungkin ya, gitu ya. Saya yakin lah bapak-bapak ibu di sana pasti juga memikirkan ini. Tapi mari kita bersinergi antara masyarakat yang ada di bawah juga dan pihak-pihak pemangku kebijakan juga bisa saling sinergi gitu ya, semuanya gitu. Itu sih paling ya. Saya juga keingat ini cerita Rasul gitu, Pak, gitu kan. Dulu tuh zaman Rasul tuh ada gini orang gitu. Jadi dia tuh peminta-minta itu kan, minta ke Rasul. Ya Rasul, saya mau mintalah sedekah gitu kan. Sama Rasul dikasih tuh. Kasih. Oh, ya makasih Rasul. Besoknya datang lagi. Yuk, datang lagi. Rasul, saya mau minta lagi sedekah. Sama Rasul masih dikasih. Bek gitu. Hari ketiga minta lagi ternyata gitu. Wah, itu kan kayaknya Rasul udah mulai bertanya-tanya nih kan. Tapi tetap dikasih kalau nggak salah itu ya. Nggak tahu hari ketiga tuh. Nah, besoknya itu ternyata dia minta lagi, Pak. Itu ceritanya tuh. Dia minta lagi, Rasul saya minta sedekah lagi. Ternyata sama Rasul dikasih kampak. Nih kampak gitu. Buat apa ini kampak gitu? Sama kamu pakai sok kampak nih. Buat apa gitu? Buat nebang kayu kayak atau apa kayak. Pokoknya kamu bekerja gitu. Dan benar gitu. Sebulan kemudian dia taraf hidupnya meningkat, gitu. Udah nggak minta-minta lagi, dan dia sekarang udah punya pekerjaan gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita harapkan gitu ya buat masyarakat gitu Pak ya gitu. Jadi jangan sampai dengan bansos ini ketergantungan gitu loh. Wah itu sampel case yang amat sangat keren ya. Jadi
teladan yang amat sangat hebat dari Rasul bagaimana caranya. Jadi sayang itu bukan berarti semua keinginannya diberikan terus-terusan, tapi sayang juga kadang-kadang seseorang itu diingatkan, mungkin ngerasa wah saya kok malah diberi kampak ya. Tapi dari situ mindsetnya terdorong untuk produktif. Itu yang keren. Jadi negara nanti apa ya, perkembangan atau kemajuannya itu kelihatan justru dengan dorongan daya juang, keinginan, semangat daripada rakyatnya yang ingin maju gitu kan. Itu keren. Oke, mungkin dari Pak Gu ada closing statement mungkin? Sekali lagi kalau saya khusus untuk Bu Menteri gitu ya, untuk Bu Menteri coba evaluasi lagi gitu. Banyak yang harus dievaluasi, terutama tentang data, tentang akurasi daripada penerima manfaat. Selanjutnya lagi adalah surat edaran yang dasarnya itu dari apa, untuk daripada kebebasan tadi itu harus betul-betul dievaluasi agar tujuan daripada program tersebut mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi daripada gizi buruk itu betul-betul menjadi harapan dan tercipta dan kesejahteraan bersama yang itu jadi tujuan negara itu bisa menjadi kenyataan. Ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Gu ya atas bincang-bincangnya gitu. Mungkin kita udahin dulu ya kali ya gitu ya. Oke, dengan ini kita udahin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.